kita amanin dulu kelas ini, nanti kalau ada yang berjalan. Oh iya Bu, baik. Ya, oke. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama mungkin ucapan terima kasih saya untuk kalian semua. Dengan walaupun ini kondisi sudah siang, selamat pagi. Kau bagaikan kopi, tanpamu sepi, hadirmu melengkapi. Sebagian dari kalian sudah ada yang mengenal saya, dan sebagian besar belum mengenal saya. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya mungkin itu yang ada di slide ya. Mungkin nama saya Sari Mulyani Tirtaraja, dan silakan dibaca di bawah. Ini nomor kontak person saya. Ini IG saya. Next. Udah mau absen pagi dulu, oke? Bapak Bintang, Hadir. Yakina, Puro Olah, Sultan, Dedi, Ayayat, Bu Isti. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya. Kita lanjut, kita masuk ke pengawasan lingkungan. Bagaimana? Pencahayaan ruangan? Mantap, cukup. Kondisi kelas nyaman? Sangat nyaman Bu. Posisi dulu, apakah enak? Enak Bu. Kalau enak kan ergonomis. Ya. Aturan main di kelas kita. Satu, bukan artinya bukan tidak boleh ada handphone ya, tapi minimal handphone itu di silent. Ya. Baik Bu. Selama pelatihan berlangsung, saya harap jangan terlalu banyak ngobrol ya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok itu sudah menjadi umum. Untuk yang bertanya silakan angkat tangan. Pak Yaya, ada yang bisa ini? Halo. Ada diskusi apa? Bisa saya bantu? Tidak meninggalkan kelas selama kegiatan pelatihan berlangsung, kecuali izin untuk ke toilet. Oke. Apa yang kalian pikir tentang gambar di depan? Hair dryer Bu. Terus Mengeringkan rambut Bu. terus Panas-panas. Rambutnya lurus Bu. oke, ya, itu semua benar ya. Ini hair dryer untuk mengeringkan rambut, tapi yang saya ambil di sini adalah cara menempatkan alat pengering di area kerja dengan memenuhi prinsip keamanan dan kepraktisan kerja. Itu saya ambil dari unit kompetensi mengeringkan rambut dengan alat pengering dengan kode KEC-TTF.02.003.01. Resmat pelatihan bisa kita lihat. Ini jenis penyimpanan alat pengering rambut. Ada yang menggunakan troli, ada yang menempel di dinding, ada yang berbahan plastik keras tebal, ada yang berbahan dengan stainless. Tapi saya tidak menjelaskan tentang jenis ini. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pelatihan ini saya berharap
dapat menjelaskan cara menempatkan alat pengering di area kerja dengan memenuhi prinsip keamanan dan kepraktisan kerja. Manfaat yang didapat, peserta pelatihan dapat menempatkan alat pengering di area kerja dengan memenuhi prinsip keamanan dan kepraktisan kerja. Boleh, silakan. Alat pengering rambut. Alat pengering rambut ini dengan contoh stand holder atau tempat penyimpanan di hair dryernya yang benar. Ada pertanyaan dari materi yang di belakang yang saya jelaskan? Cukup Bu. Pak, ada yang kurang? Ada yang kurang mengerti? Cukup, oke. Jadi dari pokok bahasan tersebut, peserta dapat menjelaskan cara menekan alat pengering di area kerja yang memenuhi prinsip keamanan kepraktisan kerja. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan dari pokok bahasan tersebut? Gitu. Dilihat dari tadi selain penyimpanan ada dengan trolinya, ada dengan stakeholdernya. Kenapa? Supaya barangnya itu atau hardayernya itu bersih, terus Ada jawaban lain? alatnya tersusun dengan rapi di tempat penyimpanan kecantikan. Ya, intinya semua jawaban yang ibu-ibu jawab, bapak jawab itu benar. Tapi ada tambahan yang mungkin saya menambahkan. Itu memperpanjang umur alat, terutama di kabelnya itu. Jadi kalau bisa tergeletak di mana saja itu mungkin kan ada di luar terkena air, terkena lipatan, gitu kan? Dari aplikasi materi ini, bagaimana langkah menempatkan alat pengering rambut yang benar? Ada yang bisa menjelaskan dari materi atau gambar yang tadi di ada yang bisa menambahkan bagaimana langkah-langkah menempatkan yang tadi dijelaskan? Kenapa harus ada trolinya? Kenapa harus ada stand holder di dindingnya? Saya coba jawab Bu. Ya, Jadi langkah-langkah itu kita harus pastikan dulu Bu alatnya diletakkan di tempat yang benar. Karena kan kalau di tempat yang salah takutnya alatnya rusak. Terus yang kedua, kalau misalnya ada troli, jadi kita simpan di trolinya gitu. ya. Jadi menambahkannya dengan menyimpannya itu jadi mempermudah kita juga kan? Ini langkah-langkah menempatkan alat pengering. Jadi yang pertama, perhatikan kondisi alat pengering rambut. Pastikan tidak ada yang bermasalah. Itu untuk dari awal kita akan menggunakan, karena kita akan berhubungan dengan listrik kan evaluasi. Terus untuk yang langkah kedua, karena kalau misalnya ditempatkan ya, stand holder itu wajib. Karena kalau setelah pemakaian, jika ditempatkan tergeletak di meja, itu kan bisa dipegang karena tidak itu. Tapi kalau di tempat di stand holder, mau di rolling, mau di dinding, itu kan kita akan menyimpannya sesuai dengan tempatnya. Itu menghindari kecelakaan di tempat kerja juga kan, ya gitu. Selanjutnya, pastikan posisi kabel diletakkan pada holder berikut alat pengeringnya dengan benar. Kenapa? Penyimpanan holder itu moncong alat itu harus ke bawah arahnya dan tersimpan di dalam holdernya itu untuk melindungi dari panas yang timbul dari alat kerja dryer tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi kabelnya itu berarti ada
di atas, dan itu akan terurai. Kan? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan bagikan lembar jawaban. Ini ada soal tentang materi yang barusan saya sampaikan. Waktunya 3 menit dan dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Siap. Ini nge-rek video pakai sering di kiri nggak sih? Oke, waktunya sudah habis. Apakah menemui kesulitan dari soal yang barusan saya berikan? Tidak. Ternyata Gue percaya aja ya. nilainya bagus, hanya 1-2 orang yang Biar langsung makan dulu. karena sudah memahami tentang cara penyimpanan, saya akan menambahkan tugas untuk ke depan, yaitu tentang cara menggunakan hair dryer. Itu tidak dikerjakan secara praktek, tapi saya meminta cara itu dengan ditulis, dijadikan tugas. Silakan cari di internet berikut gambar cara menggunakan hair dryer, dibuat kesimpulan atau dibuat apa, nanti dikirimkan ke email yang ada di depan ini. Berarti dipakai gambar ya, Bu ya? Iya, pakai gambar. Silakan cari di internet. Mungkin ini kalau dikirim ke alamat email saya, dikumpulkan besok tanggal 27 ya, 27 Oktober jam 10 malam tengah waktunya. Iya. Siap ya, Bu? Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri kelas, mungkin ada kabel, sampah, bekas permen, bekas apa bisa kita rapikan ya. Let me ask this one go. Quotes of the day untuk hari ini sedikit tambahkan karena saya bucin. Mungkin kamu tidak tahu pasti hasil dari tindakanmu, tapi kalau kamu tidak bertindak, dipastikan tidak akan ada hasil. Itulah kata bijak dari seorang Mahatma Gandhi.
Udah, mungkin pertemuan kali ini ada banyak salah kata atau kurang dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya harap untuk tugasnya dikumpulkan pada waktunya sebelum kita meninggalkan kelas benar-benar ya. Mungkin untuk keselamatan kita di perjalanan kita bacakan Alhamdulillah. Sekian pertemuan kali ini dan terima kasih. Cuma 15 menit, Bu. Papa tenang. 15 menit, 29. Iya, betul. Yang selanjutnya Mas Fadri. Iya, silakan yang berikut siapa? Fadri Pak. Ya. Mau ngomong ya?